Ya, apa kabar? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Amin. Dengan anak pagi ini kita akan masuk materi merawat berkala kopling. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu kopling, kemudian komponen-komponennya apa saja ya, kemudian fungsi dari komponen-komponen tadi, kemudian cara kerja dari komponen-komponen tadi, kemudian cara kerja keseluruhan dari kopling ya. Sekarang kita masuk ke sesi dulu. Silakan kalian siapkan HP kalian. Sesi dulu ya. Sebelum kita masuk materi, silakan dikerjakan prioritas ya. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita berikan nanti. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kita nanti akan mempelajari mengenai apa mas? Jadi merawat berkala sistem kopling ya. Dari prakteknya kali ini adalah merawat berkala kopling. Di situ nanti isinya adalah indikator pencapaian kompetensinya adalah ini ya, membuka sistem kopling, kemudian merawat sistem kopling. Tujuan kalian nanti praktek adalah ini, tujuan pembelajaran dari praktek. Jadi tujuannya nanti setelah dengan peralatan dan media sistem kopling dilengkapi dengan buku panduan membuka sistem kopling, peserta didik mampu membuka sistem kopling sesuai SOP. Kemudian tujuan yang kedua, setelah selesai melakukan pembukaan sistem kopling, peserta didik mampu merawat sistem kopling sesuai SOP. Ini gambaran pembelajaran pada pagi ini. Kemudian penilaian hari ini, yang pertama nanti yang dipilih adalah diskusi. Kemudian mengisi KPD, didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Setelah itu nanti ada proses. Sekarang kita masuk materi merawat berkala kopling. Pembicaraan kopling. Lepas penutup kopling dengan menggunakan auto yang ada pada penutup kopling. Usahakan hati-hati dalam membuka penutup kopling. Jangan sampai plat kopling jatuh dan menutup dengan keras. Kita mau membuka kopling itu harus lewat bawah mobil ya. Nah, kalau kita punya kabin, kita pakai kabinnya. Nah, ini ada K3 sewaktu memakai kalik. Yang pertama apa? Ya, menggunakan APD yang sesuai. Setelah kita angkat mobilnya, kita harus tahu posisi kopling dulu di mana ya. Kopling itu letaknya di bagian sini ya mas. Ya, ini ada transmisi, ini mesin. Di tengahnya ini adalah tempat koplingnya. Ya, sekarang yang kita lepas mana dulu? Ya, kita lepas ini dulu. Poros propeller setelah dilepas, melepasnya cuma baut belakang ini ya. Kemudian diturunkan, baru melepas penyangga transmisi. Kita turunkan, kemudian di situ akan terlihat koplingnya. Langkah kerja merawat sistem kopling. Langkah kerjanya apa saja yang dirawat? Yang pertama ini tadi. Nah, apa ini nomor 1? Ya. Memeriksa koplingan roda penerus atau flywheel. Kemudian yang kedua, periksa kedalaman paku seling pada klakis. Ini kita turunkan. Ya, jangan lupa dikunci ya. Kalau tidak dikunci nanti akan geser lagi. Kemudian baru dibaca.
Kemudian ini periksa pegas diafragma dari pausan. Lebarnya caranya bekas ini kita ukur dengan ini ya. Lebarnya berapa kita ukur bekasnya, kemudian dikunci, terus dibaca, kemudian dibandingkan dengan standarnya. Masalah pada sistem kopling, apa yang terjadi pada mobil jika komponen yang diperiksa tadi tidak sesuai standar? Kalian akan berdiskusi ya, satu meja, satu kelompok ya. Ini RKPD-nya seperti ini isinya. Jadi pertama kegiatan pemeriksaan, nanti kalian yang periksa apa saja tuliskan di sini. Ya nanti kita presentasi setelah selesai mengisi KPD. Kemudian nanti ada lagi post test dan refleksi. Sekarang kita menuju ke bengkel untuk mengangkat mobil dengan kabin. Nah ini Mas, kita sudah menaikkan kabin ya seperti ini. Sudah kita amankan, kita jelaskan. Kemudian kita akan praktekkan cara melepas. Ya, seperti itu nanti letaknya kan di dalam. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melepas poros propeller. Ya, poros propeller kita lepas dulu dengan melepas baut yang menempel di garda. Setelah kita lepas, kemudian penyangga dari transmisi ini kita lepas dulu. Ya. Baru nanti kita lepaskan transmisinya. Nanti kita pakai penyangga. Kemudian transmisi ya kabel-kabel dilepas dulu. Lepas sebenarnya ya. Baru kita gaungkan transmisinya. Ya. Setelah diturunkan transmisinya, bisa dilepas koplingnya. Sekarang kita praktekkan cara melepas koplingnya. mempresentasikan dari hasil kelompok kegiatan pemeriksaan kewenangan roda penerus trailer. Standar pemeriksaan yaitu maksimum 0,1 mm, hasil pemeriksaan 0,15 mm. Akibat yang terjadi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai standar yaitu tenaga akan sedikit berkurang.
Nomor 2, pemeriksaan kedalaman paru kali ini. Standar pemeriksaan minimum 0,3 mm. Hasil pemeriksaan 5,85 mm. Akibat yang terjadi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai standar yaitu kondisi keadaan paru kering atau kedalamannya masih bagus dan tebal. Nomor 3, pemeriksaan bekas diafragma. Standar pemeriksaan 0,6 mm, lebar 5,0 mm. Hasil pemeriksaan kedalaman 0,3 mm dan lebar 9,55 mm. Akibat yang terjadi jika hasil pemeriksaan tidak sesuai standar yaitu kondisi bekas diafragma sudah tidak baik dan harus diganti. Oleh maksimum 0,1 mm, hasil pemeriksaan 0,22 mm. Akibat yang terjadi sistem kopling tidak bekerja dengan baik. Ya, kita ambil evaluasinya ya. Pemeriksaan kemudian roda penerus atau treble perlu dilakukan karena apa? Ini salah satunya alasannya adalah treble yang ulik dapat menyebabkan dapat menyebabkan terjadinya getaran atau gesekan kasar pada kopling. Salah satu akibat jika kolingannya sudah lebih standar. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kedalaman paru keling pada praktis perlu dilakukan karena alasannya ini kapal kopling yang sudah tipis dapat menyebabkan kopling tergelincir atau selip padi. Nah, kemudian menyebabkan bunyi gemeretak saat gigi transisi dipindahkan. Ini kalau kapalnya sudah terlalu tipis. Kemudian perpindahan gigi terasa berat. Akibatnya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan pegal diafragma dari kehalusan perlu dilakukan karena dapat menyebabkan terjadinya getaran atau gesekan kasar pada kopling. Kemudian pedal kopling berat saat diinjak. Terus sulit mengoper atau memasukkan gigi saat mesin mobil menyala. Itu ya hasil dari evaluasi pelajaran kita pada pagi ini. Sekarang silakan kerjakan post test yang terakhir ya. Silakan kalian di sini refleksi. Sudah selesai kita pembelajaran pagi ini. Kalian sudah pelajari cara perawatan kopling ya. Harapan pengetahuan kalian sudah bertambah ya. Jadi nanti suatu saat kalian punya mobil ada masalah dengan kopling, kalian bisa memberikan solusi kepada yang punya mobil ya, sehingga pengetahuan kalian kemungkinan yang terjadi seperti yang kalian lakukan pemeriksaan tadi. Baiklah, saya harapkan untuk pertemuan mendatang setelah kopling kan poros propeller ya. Jadi kalian persiapkan untuk materi pembelajarannya mengenai teori mengenai poros propeller ya. Jadi nanti waktu kita mulai pembelajaran sudah ada bayangan kalian mengenai propeller. Ya, alat-alatnya mohon dikembalikan dulu. Ya, kembalikan di bawah sini dikumpulkan. Nah, jaga tolong dimasukkan itu. Ya, kemudian biar dikatakan dulu di depan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Ketua memimpin.